Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita sore hari ini, siap memuji Tuhan di tempat ini, senangkan hati Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu, mari berdiri bersama Bapak Ibu saudara. Kita mau siapkan hidup kita, hati kita sore hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita berjumpa dengan Tuhan sore hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera sukacita Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami rindu memberikan pujian kami yang terbaik. Kami rindu memberikan hidup kami untuk Engkau bentuk sore hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang beracara sore hari ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit bahkan disembuhkan. Kami percaya urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Sukacita, sorak-sorai terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami. Dan Engkau memberikan roh yang menyala-nyala untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat yang percaya bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak dari Bapak Ibu saudara yang saat ini membawa keluarganya, suami, istri, anak, keluarga inti, lambaikan tangan. Oh, haleluya. Kita tidak sendirian di tempat ini Bapak Ibu, setidaknya kita adalah saudara seiman di tempat ini yang kita boleh dikumpulkan Tuhan, diikat dengan tali kasih Tuhan. Haleluya, mari siapkan hati kita untuk bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya, kami bahagia di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus
bahwa di tempat ini kita saudara seiman. Kita menunjuk 3 orang ya Bapak Ibu. Setiap kali kau, tunjuklah orang yang berbeda. Amin. Mari katakan. Kanan kiri depan belakang Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu Saudara semua duduk. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan mempersatukan umatnya dan kasih Tuhan mempersatukan keluarga demi keluarga. Bulan ini adalah bulan keluarga Bapak Ibu Saudara, dan kita mau bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita mengasihi keluarga kita seperti Tuhan mengasihi umatnya. Dan saat ini kita mau serahkan keluarga kita, persoalan yang ada di dalam keluarga kita. Kita minta campur tangan Tuhan. Kita bersyukur untuk keluarga yang sudah Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Kirapaya syikiara lalalawaya. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau hadir di sini, Kau melawat umat-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, menguatkan kami. Kuasa-Mu memulihkan hati kami Tuhan. Syukur. Ralalalabaya syikiralalalalamu. Kami buka hati kami, Kau sentuh hati kami, perbarui kami Tuhan. Haleluya. 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 Allah yang mengasihi keluarga kami, Allah yang mengasihi umat-Mu Tuhan. Kau Allah yang peduli atas segala beban kami. Rapaya syikiara lalalabaya murata kaya syikiara lalalaba. Binakara lalalabaya syikiara dededede. Kirana lalalabaya syikiara lalalabaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, keluarga kami bukan dibentuk karena kebetulan, tapi kami percaya bahwa keluarga kami Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Dan Kau tidak pernah tinggalkan kami seorang diri Tuhan. Dan Kau menyertai keluarga kami. Apapun yang sedang dihadapi oleh keluarga kami,
harus kami lalui, lembah yang curam yang harus kami lewati. Tetapi ada tangan Tuhan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi umat-Nya yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
bagai emas yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Mari katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, bentuk kami, ubahkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang berbicara dari dalam hati kami Tuhan, Kau yang melawat setiap kami, Kau yang meneguhkan kami Tuhan. Buat kami berdiri di dalam jalan-Mu Tuhan, dengan mengasihi keluarga kami Tuhan. Mari bawa keluarga kita. Tanpa Tuhan ada di dalam keluarga kita tidak akan mampu menghadapi tantangan. Keluarga kita tidak akan mampu berdiri teguh tegak di dalam Tuhan. Mari bawa keluarga kita masing-masing di dalam tangan kuasa Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, keluargaku milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Satukan kami, Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku Tuhan,
keluarga kami yang sudah Engkau satukan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah, Engkau menyentuh setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga keluarga kami boleh menjadi kemuliaan-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang terus berkata-kata bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Lembutkan hati kami Tuhan, tajamkan roh kami Bapa. Beri kami pengertian, beri kami kemampuan, sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau menyentuh kami Tuhan, dan Engkau membentuk kami. Setiap anggota keluarga kami menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu, dan Engkau bentuk menjadi emas yang murni. Kepadamu Tuhan kami berserah dan berharap. Mari Bapa, Engkau yang bekerja sama Tuhan di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang mengerjakan setiap kami. Dan kami siap Tuhan Kau bentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Engkau. Keluarga yang bersatu, keluarga yang Kau cintai, keluarga yang Kau hargai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami melepas masker karena jauh ya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang bahagia. Kita memiliki Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sangat peduli dengan umatnya. Tuhan yang sangat peduli dengan keluarga. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Jemaat yang kuat akan membentuk keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat akan membentuk gereja yang kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita masih melanjutkan tema untuk bulan Juni ini, yaitu bulan keluarga. Kalau 2 minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan tentang keluarga yang diurapi. Saya percaya keluarga-keluarga kita sudah diurapi Tuhan. Setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita dipimpin oleh Tuhan, dinasehati Tuhan, ya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang rukun bahagia. Nah, minggu yang kemarin Bapak Istri juga menyampaikan tentang keluarga yang mengampuni. Ada yang tidak bisa mengampuni. Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa mengampuni saudaramu, aku juga tidak akan mengampuni engkau. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang dendam. Semua sudah melepaskan pengampunan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat peduli dengan keluarga. Bahkan saat Tuhan membentuk manusia yang pertama yaitu Adam, Tuhan itu sudah melihat Adam. Tuhan mengatakan bahwa tidak baik engkau sendiri, aku akan beri engkau penolong. Dan penolong itu diambil dari tulang rusuknya Bapak Ibu. Tulang rusuk Adam saat Adam masih tidur. Bukan dari tulang kaki, bukan dari tulang kepala. Artinya apa? Tulang rusuk sepadan, sederajat sepadan ya. Bukan untuk diinjak-injak, bukan untuk mengepalai suami. Ini rencana Tuhan yang luar biasa. Keluarga ini adalah merupakan pemerintah yang kecil yang Tuhan sudah bentuk. Laki-laki dan perempuan disatukan oleh Tuhan menjadi keluarga, yaitu suami istri. Dan di dalam Kejadian 2 ayat 24 kita akan baca supaya mantap Bapak Ibu. Bisa ditampilkan si Tuhan. Kejadian 2 ayatnya yang ke-24. Ada Mas? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Suami istri, laki-laki dan perempuan yang disatukan Tuhan menjadi suami istri, menjadi satu daging. Apa artinya itu? Artinya suami dan istri ini ada keterbukaan, tidak malu-malu lagi dengan suaminya, dengan istrinya tidak malu, ya. Ada kejujuran. Nah, disatukan pribadi, dua pribadi disatukan satu, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tapi Tuhan itu baik, sudah menyatukan kita, sudah menjadikan kita menjadi suami istri, dan kita disatukan, tidak akan bisa terpisahkan oleh siapapun, ya. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan memberikan firman yang diambil dari Efesus 5, kita akan belajar bersama-sama. Sebab itu Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Demikian bunyinya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, di sini tadi dikatakan bahwa keluarga yang merupakan komunitas kecil, pemerintah yang kecil, di mana seorang suami itu menjadi kepala, ya. Tapi tidak boleh di sini dikatakan suami itu semena-mena dengan istri, dan di sini dilambangkan bahwa merupakan suatu gambaran bahwa suami istri itu gambaran Kristus mengasihi jemaatnya. Saat Kristus mengasihi jemaatnya, itu juga merupakan sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri yang sudah turun dari surga, datang ke dunia, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan surga yang penuh dengan keindahan, dengan kenyamanan, dia datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu sangat penting untuk setiap anggota untuk menaruh kasih dan hormat kepada setiap anggota keluarga seperti yang Tuhan telah perintahkan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan perintahkan indah sekali. Suami, istri jadikan satu, ya, merupakan gambaran dari kasih Kristus kepada jemaatnya. Di sini nanti kita akan belajar 3 hal. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama yaitu suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-25. Mari yang membawa Alkitab bisa dibuka, bisa ditandai supaya nanti di rumah kita baca berulang-ulang. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu, suami itu adalah merupakan kepala keluarga. Di dalam suami menjadi kepala keluarga, maka suami tidak boleh memperlakukan istrinya semaunya sendiri, tetapi harus dengan kasih dan hormat kepada istri, seperti Tuhan mengasihi jemaatnya dengan kasih agape atau kasih walaupun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat tadi sebelumnya dikatakan ya, bahwa laki-laki itu harus meninggalkan ayah ibu. Bukan berarti ibu-ibu sakit hati loh ya, Bapak Ibu sakit hati. Ini kalau anakku menikah aku
tidak diperdulikan dengan anak saya, tidak seperti itu. Maksudnya terpisah dari orang tua, ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang terbawa di dalam keluarga sebelum menikah. Di sini ada macam-macam keluarga. Ada keluarga yang kaya sehingga pembantunya banyak. Nah, anak ini tidak pernah bekerja, sehingga apa yang terjadi? Malas, manja, minta dilayani terus. Ada juga yang dari keluarga yang tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu itu biasanya kan minder, ya, laki-laki yang minder seperti itu. Tapi itu semua disatukan, semua yang membelenggu itu harus dipisahkan, dilepaskan, dan menjadi satu ikatan dengan istrinya. Dua menjadi satu, ya. Suami istri harus menyesuaikan. Suami harus tahu kesenangan suamiku apa, kesenangan istriku apa yang membuat istriku tidak senang, membuat suaminya tidak senang. Ini harus tahu, dan kalau itu akan mengganggu di dalam keluarga kita, itu harus kita lepaskan dulu. Setelah kita lepaskan, baru kita bisa bersatu dengan istri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 22 tadi dikatakan bahwa suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dengan kasih agape, dengan kasih walaupun, ya. Tuhan itu dalam mengasihi jemaat itu tidak pandang-pandang. Saat jemaat ditebus dosanya, dikembalikan kemuliaannya, sehingga bisa memuji Tuhan seperti saat ini, bisa menyembah Tuhan, bertemu Tuhan, merasakan kehadirannya. Tuhan tidak memandang berapa besar dosamu, tidak menilai berapa hitamnya dosamu, tidak, saudaraku. Tapi Tuhan dengan kasih, ya, Dia mau menebus, merelakan nyawanya, menebus dosa kita, dan kita dikembalikan pada kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Ini kasih Tuhan yang harus diteladani oleh para suami. Suami harus mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 28, di situ juga dikatakan, bisa ditayangkan Mas. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, suami yang mengasihi istrinya itu seperti merawat, mengasihi dirinya sendiri. Ya, diri itu perlu dirawat, perlu diperhatikan. Itu cara istri mengasihi, cara suami mengasihi istrinya. Istrinya dirawat, diperhatikan, dipenuhi kebutuhannya. Tuhan juga memberi teladan loh Bapak Ibu Saudara, merendahkan diri. Ya, waktu Tuhan mau disalibkan, mengumpulkan murid-muridnya, lalu muridnya dibasuh kakinya. Ya, Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Itu merupakan teladan bagi suami-suami yang harus mengasihi istrinya. Nah, di sini ada dua hal di dalam mengasihi itu. Yang satu harus berkorban. Suami harus berkorban seperti Tuhan berkorban, merelakan nyawanya untuk disalib, untuk menebus dosa kita. Demikian juga suami harus berkorban untuk istri, untuk seluruh keluarganya, mengasihi istri, menghormati istrinya. Berkorban apa? Berkorban tenaga, iya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh istri, lakukan suami. Tidak usah diminta,
minta tolong, tidak usah. Suami harus getapan, harus ngerti. Oh ya ini istriku ini berat kalau mengangkat ini, istrinya berat, maka suami harus menolong. Berkorban untuk meninggalkan kenyamanan sendiri atau kesukaan sendiri. Kalau yang dulu hobinya misalnya membuat istrinya tidak senang, ya itu harus kita hilangkan. Cerita sedikit, dulu Pak Daniel itu hobinya keroncongan, saudara. Senang keroncongan, tiap malam keroncongan, hati istri ini menangis. Saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, biarlah suamiku ini biar terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang saya tidak suka. Kalau keroncongan itu apa yang dilakukan? Setelah keroncongan minum itu apa? Air tape ketan hitam, ya, sehingga merusak ginjalnya. Ya, tidak disadari hal ini. Lah seperti itu harus kita hilangkan. Kita harus mau berkorban demi istri, dan istri harus mau berkata, karena di situ tadi suami istri kan terbuka. Kalau tidak senang ya katakan, aku tidak senang kalau bapak seperti ini. Aku tidak setuju kalau bapak seperti ini. Nah, suami harus mendengarkan, ya, suami harus mendengarkan istrinya. Nah, di situ saudaraku. Kemudian istri yang kedua yaitu kasih yang melayani. Kasih yang melayani itu ya mendengarkan istri. Seperti tadi saya utarakan tadi, ya. Bapak Daniel mau mendengarkan istrinya yang mengeluh, enggak suka aku kalau keroncongan terus. Nanti bapak lama-lama terikat dengan ikatan-ikatan dunia. Nah, oleh kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa dilepaskan. Ya. Kemudian di dalam bentuk yang lain yaitu memberi waktu. Suami-suami ini banyak yang dinas di luar. Kalau pulang malam, ya, kalau sudah pulang malam capek terus tidur, nanti pagi hari bangun lagi, berangkat kerja lagi, sore pulang, ya, tidak ada waktu untuk istri. Suami berikan waktu untuk istri. Kalau hari-hari biasa tidak bisa memberi waktu untuk istri, cari hari yang libur, misalnya Sabtu dan Minggu. Makan-makanlah di warung yang sederhana, dengan istri omong-omong, ya, adakan waktu. Kalau istrinya mau mengatakan sesuatu, tanggapilah dengan baik. Jangan kalau istrinya mengemukakan sesuatu, suaminya diam. Terputuslah komunikasinya. Tidak ada komunikasi yang baik. Pada suami istri ini ada kesatuan, ada keterbukaan, ada kejujuran. Kalau istrinya baru mengemukakan sesuatu, ya dengarkan, berikan tanggapan. Kalau setuju ya katakan setuju, kalau tidak ya katakan tidak. Gampang kok, enggak usah. Itu udah, istrinya udah marem Bapak Ibu, ya. Suami-suami kalau istri mengemukakan sesuatu, suaminya tidak setuju, katakan enggak usah Tommy, enggak usah Toma, enggak usah Tobu, seneng banget. Kalau diam, terus berhenti, komunikasinya enggak ada. Besok lagi mau mengemukakan, males. Aku ngomong ini ora dirungokke. Aku tak bertindak dhewe. Akhirnya menjadi terbalik. Ada yang semacam itu ada. Bukan suami yang jadi kepala, tapi istri yang jadi kepala. Semua dikerjakan istri. Ya, suami taunya tinggal nyobu uang. Gajiku semua.
lalu istrinya montang-manting. Yang ngurus inilah, ngurus itulah, ngurus inilah. Suami kalau dilapori istrinya capek, diam, tidak mau berkomunikasi, itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Suami yang mengasihi istri, dia mau melayani, dia mau mendengarkan, dia mau memberi waktu, dia mau menjawab persoalan. Kalau persoalan masalah ekonomi Bapak Ibu Saudara, misalnya ibunya bilang, Pak beras entai Pak, duitnya yontek, padahal bapaknya punya uang itu. Yo wis toh rasa mangan. Duh. Seperti itu menjawab tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya? Tidak. Saya sering menemukan istri menangis. Ekonomi tidak cukup. Kalau mau membantu bekerja dilarang oleh suaminya. Ora usah nyambut gawe Bu, ning omah wae. Padahal ning omah wae duwite cumpen. Ya. Uangnya itu dicatu, ya Bu, sehari kamu beri 25.000, harus cukup. Waduh, padahal yang namanya keluarga itu macam-macam kebutuhannya. Nah suami yang seperti ini bukan menjawab persoalan. Ya, kasihan dong istri-istrinya ya, suami-suami saat ini bertobat kalau masih melakukan seperti itu. Yang ketiga, yang kedua, masih yang kedua Bapak Ibu Saudara, istri tunduk suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang istri itu memiliki peran sebagai penolong. Tadi dikatakan tidak diambil dari tulang kepala atau tulang kaki, tapi tulang rusuk, karena itu menjadi penolong yang sepadan. Nah, walaupun suaminya memiliki kelemahan, tetapi istri tetap harus tunduk kepada suami. Walaupun istrinya gajinya lebih gede, mempunyai kedudukan lebih tinggi, tidak boleh terbalik. Istri yang menjadi kepala, kan aku yang bekerja, punya uang banyak, bapak tidak bekerja, bapak di rumah bersih-bersih, masak, ngomong anaknya, itu terbalik Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata bahwa hei suami, istri, tunduklah kepada suamimu walaupun suamimu memiliki kelemahan, mungkin tidak bekerja, pendapatannya sedikit, ya. Nah, itu istri harus tunduk kepada suami. Karena Tuhan katakan Tuhan itu kepala daripada jemaat. Nah, laki-laki itu kepala dari keluarga. Istri apa? Tubuhnya, dua jadi satu. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, saya sering melihat saudaraku, keluarga yang terbalik, istrinya yang berkuasa di dalam keluarga. Lah, kalau digambarkan seperti payung, payungnya itu jeblak Bapak Ibu. Kalau payung itu harusnya melindungi. Kalau suami jadi kepala itu melindungi. Tapi itu jeblak sehingga tidak bisa melindungi. Kita bisa bayangkan bagaimana cara mendidik anaknya. Nah, keluarga ini akan menjadi keluarga yang tidak disenangi oleh Tuhan. Karena keluarga yang hancur-hancuran. Anaknya tidak taat kepada orang tua, istrinya menjadi kepala, suaminya diinjak-injaknya, itu tidak boleh, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai istri, sebagai penolong, itu harus menolong, benar-benar menolong. Ya, tidak hanya menolong secara fisik, ya. Kalau ekonominya kurang, ya istri yang menolong. Menolongnya bagaimana?
Seperti tadi pagi saya katakan bahwa istri itu harus mempunyai catatan belanja. Kalau pendapatannya itu mepet banget. Untuk ini berambang sekian, bawang sekian, beras sekian, gas sekian, apalagi kebutuhannya sekian. Padahal gaji suaminya sedikit, aduh enggak cukup, dikurangilah. Yang tadinya ada buahnya tuh pir atau apel, kurangilah, buahnya pisang aja. Yang 5.000 dapat yang lirang ya, 2 lirang itu cukup untuk keluarga, itu juga sudah buah. Nah itu istri harus menolong seperti itu. Saya percaya istri-istri di sini dimampukan Tuhan. Terlebih istri yang menjadikan Tuhan di atas segalanya. Artinya bagaimana? Istri itu memang banyak tekanan, banyak pekerjaan, banyak yang harus dipikir. Nanti kalau suaminya marah-marah, suaminya angel, suaminya egois, itu juga tekanan. Apa yang bisa dilakukan? Tidak cukup menangis. Saya percaya istri di sini tidak menangis, tetapi menangis kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, berdoa. Apapun yang dialami istri-istri di tempat ini pasti berdoa. Sehingga sampai saat ini kuat. Menjadi istri-istri yang tangguh, istri yang menjadi penolong. Ya. Di balik istri yang kuat, suaminya akan menjadi suami yang sukses. Ya. Biasanya suami-suami sukses itu karena istrinya kuat, istrinya tangguh. Jarang suami yang sukses itu istrinya itu bre-brehan, istrinya itu tidak bisa diatur, itu jarang. Kalau istrinya tidak bisa diatur, istrinya menurut kemauan sendiri, keluarga ini akan menjadi keluarga yang hancur. Tapi keluarga yang istrinya tunduk kepada Tuhan, istrinya senang berdoa, di situ maka pertolongan Tuhan luar biasa. Hikmat Tuhan diberi, kemampuan diberi, kekuatan diberi, penghiburan diberi, ya. Luar biasa Tuhan kita. Istri-istri, tunduklah kepada suami. Tidak hanya istri ya, suami juga harus tunduk kepada Tuhan. Ada ayatnya lu, Efesus 5 ayat yang ke-21, tolong Mas. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini diartikan tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah melarang ini tidak boleh, ya tunduk. Takut kepada Tuhan. Jadi suami istri harus bersatu. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Saya percaya suami istri bisa melalui keluarga dengan penuh kebahagiaan, saling menghormati, saling mengasihi, saling mengerti, saling memberi, saling memperhatikan, karena Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada suami istri yang tunduk kepada Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu anak taat dan hormat kepada orang tua. Di dalam Efesus 6 kita akan baca ayat 1 ya. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kalau di dalam ayat yang berikutnya 2-3, tolong Mas bisa ditayangkan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Ya. Kemarin kalau anak-anak yang ikut youth, waktu Bapak Gembala menyampaikan firman, saya dengar di luar, itu sudah diberi banyak
pelajaran tentang bagaimana menghormati, mengasihi orang tua. Saya percaya itu Roh Kudus yang bekerja bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak yang taat dan tunduk kepada orang tua. Karena ini ada hadiahnya loh, ada upahnya. Ya, bukan hanya perintah, tapi Tuhan menjanjikan kalau engkau menghormati orang tuamu, maka panjang umurmu. Dipelihara Tuhan di mana berada. Berbahagia, hidupnya berbahagia walaupun keluarganya kekurangan, tapi ada kebahagiaan yang Tuhan telah beri. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini anak-anak harus memiliki sikap yang menjadikan orang tua itu penting dalam keluarganya. Orang tuamu itu penting dalam dirimu, dalam keluargamu. Kalau kita melihat pengorbanan orang tua mulai mendidik kamu dari yang bayi sampai kamu berhasil, sampai kamu sukses, mendapat pekerjaan yang bagus, menjadi orang yang kaya raya. Saat ini pinter, orang tuanya kalah dengan kamu. Jangan kamu mentang-mentang, orang tuaku kolot, aku kan sudah pinter, aku sendiri, aku tidak butuh orang tuaku. Orang tua kita menjadikan orang tua ini penting banget di dalam rumah tangga kita. Kita sadar bahwa kita bisa seperti itu karena orang tua. Walaupun itu berkat dari Tuhan, tetapi melalui jerih payah orang tua. Anak-anak sejak bayi, orang tua itu sudah mengasihi. Saat saya dapat pelajaran, anak-anak bayi kalau ibunya memandikan sambil didoakan. Besok kamu jadi orang yang cerdas, jadi orang yang taat pada Tuhan sambil didoakan. Saat ibunya menyusui, didoakan. Tidak ada menyusui tinggal merem, didoakan, dilus-lus sirai. Besok kamu jadi orang ya Dik, orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setiap ibu berdoa, anak-anak ini disebut namanya. Ya ada nyanyian, di doa ibuku, namaku disebut. Itu ibu. Ya, orang tua yang sudah merawat kamu. Maka kalau ada anak-anak yang sampai saat ini masih kasar dengan orang tuanya, kalau diberitahu satu kata membalas 10 kata, itu bertobat. Hargai orang tuamu, hormati orang tuamu. Cerita sedikit, ada seorang anak kelas SMP, anak laki-laki. Itu waktu ibunya mau bekerja, dia katakan, "Nak, nanti ini dipel ya, disapu." Anak kecil ini taat, tunduk kepada orang tua, taat kepada orang tua. "Ya Bu." Mulai dikerjakan, mulai dari kecil. Suatu ketika dia disuruh sama ibunya masih dolanan HP itu. Sekarang kan baru ngetren-ngetrennya HP. "Nanti dulu toh, Mah. Baru ini loh, wah asik nih rumah ini loh, wah, ada apa itu, apa perlombaan, apa itu namanya, enggak tahu saya. Atau baru TikTok-TikTokan. Kita sebagai anak harus taat kepada orang tua. Saat orang tua memanggil namanya, memerintahkan, berikan orang tua ini lega hatinya, seneng. "Ya Mah, berhentikan dulu, HP kan ya bisa dimatikan, nanti dimulai lagi ya bisa. Tidak harus selesai, selesainya kapan? Nanti orang tua yang tidak telaten mendidik anaknya kadang-kadang mengambil langkah sendiri. Ya wis ora gelem diutus ibu dhewe sing ngepel. Renggosan ya, kerenggosan keringete dileweran. Apa ndak kasihan lu sama ibu? Apa ndak kasihan sama bapak yang bekerja sendiri tanpa pertolongan anak-anak? Oleh sebab itu anak-anak di dalam hormat dan kasih orang tuanya, tolonglah orang tuamu. Apa yang menjadi disuruh orang tuamu, kamu taat. Karena upahnya besar.
kamu akan menjadi orang yang bahagia dan panjang umurmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun peran kita, baik itu bapak, suami, istri, anak, kalau di dalam keluarga kita melakukan peran kita sebagai bapak, ibu atau anak, ya, dengan sikap kasih dan hormat dan menyertakan Tuhan, maka keluarga kita ini akan menjadi keluarga yang menjadi teladan, ditunjuk loh oleh keluarga yang lain. Itu loh, keluarga itu kok ya, keluarga orang Kristen dulu kok anaknya manute. Saya itu kalau ada anak yang taat, yang manut pada orang tua itu saya senang banget. Anak kecil itu loh, dulu wah aktifnya bukan main. Wah sampai kalau mertamu itu menjatuhkan minuman, sampai memecahkan gelas dan sebagainya. Setelah agak besar itu ibunya berkata, no enggak boleh, ini harus seperti ini, nurut. Saya senang banget. Ini berkat apa? Doa dari orang tua, berkat ketelatenan dari orang tua, berkat nasihat dari orang tua yang disertai Roh Kudus, sehingga anaknya menjadi manut. Nah, biarlah kita akan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Tuhan. Biarlah firman ini, pelajaran sore hari ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing. Yang belum melakukan, mari kita lakukan. Yang melakukan hal yang tidak baik, mari kita bertobat. Sehingga suami, istri, anak bersatu. Di situ berkat akan dilimpahkan. Amin. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut. Biarlah kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita percaya Allah yang hadir di tempat ini tahu persis apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam hidupmu. Dan Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan hidupmu, dijadikan seperti emas yang murni, dijadikan menjadi bejana yang indah di dalam Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu ajari kami saling mengampuni, ajar kami untuk saling mengasihi. Kami Engkau ikat di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya rencana, Engkau punya karya.
Engkau punya kehendak dan kami tahu ada berkat di dalam hidup keluarga kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hati, berikan kami jiwa yang mau berkorban, memberi hidup untuk keluarga kami, memberi diri sehingga keluarga kami damai dan sejahtera. Untuk itu kami mengucap syukur untuk pengajaran yang kami boleh terima sore hari ini. Biarlah kami suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, dan anak-anak tunduk dan hormat kepada orang tua. Maka kami percaya damai dan sejahtera kami akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami dan kuatkan kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan peran kami di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan ajar kami melakukan dalam hidup setiap kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.